Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, dan diberi kemudahan serta rezeki yang melimpah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu film yang dibintangi oleh Donnie Yen yang berjudul Special ID. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya, dan saya ucapkan selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan seorang ketua gangster bernama Zilong yang diperankan oleh Donnie Yen. Zilong nampak sedang bermain mahjong bersama beberapa ketua gangster yang ada di sana. Para ketua gangster itu nampak menuntut Zilong karena salah satu anak buah Zilong membuat kerusuhan di daerah kekuasaan mereka. Mereka berjanji kepada Zilong akan membebaskan anak buahnya jika Zilong berhasil mengalahkan mereka dalam permainan mahjong itu. Di sini sebenarnya Zilong menang dalam permainan itu dan telah berhasil membebaskan anak buahnya. Akan tetapi salah satu dari ketua gangster itu tak terima atas hal itu dan meminta duel 1 lawan 1 dengannya. Zilong yang tak mempunyai pilihan lain, ia pun mengiyakan hal itu. Tak terima melihat temannya yang babak belur dihajar oleh Zilong, para anggota gangster pun berusaha menangkap Zilong dan akan menghajarnya. Akan tetapi dengan keahlian dan kelincahan yang ia miliki, Zilong berhasil kabur dari tempat itu. Dan faktanya, Zilong ternyata adalah seorang anggota polisi dari kepolisian Hong Kong. Maka tak heran mengapa Zilong memiliki keahlian dan kelincahan yang di atas rata-rata. Zilong adalah seorang polisi yang dipindah tugaskan oleh atasannya yang bernama Zhang untuk melakukan pengintaian terhadap kelompok gangster yang ada di sana. Kemudian scene beralih ke sebuah hutan yang ada di kota Nahai, yang mana terlihat dua kelompok gangster yang hendak melakukan transaksi sebuah dokumen rahasia. Akan tetapi salah seorang dari gangster itu yang bernama Sunyi, ia tiba-tiba menyerang dan menghabisi semua anggota gangster yang akan bertransaksi dengan mereka. Di hari berikutnya, Zilong terlihat menemui Zhang dan berniat untuk mengundurkan diri dari tugasnya. Hal itu Zilong lakukan karena salah satu seorang ketua gangster di Cina yang bernama Mao Xiong mulai mencurigainya. Mendengar hal itu, Zhang pun berkata kepada Zilong bahwa ia akan mengembalikan serta menaikkan jabatannya sebagai seorang polisi jika ia berhasil menuntaskan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sunyi. Dan akhirnya, Zilong pun pergi ke Nahai dan bekerja sama dengan kepolisian Cina untuk menguak kasus itu. Di Nahai, Zilong bertemu dengan seorang polwan cantik bernama Fang Jing yang akan menjadi partnernya untuk menguak kasus itu. Kemudian Zilong dan Fang Jing pergi untuk menemui kepala kepolisian Cina yang bernama Li untuk membicarakan rencana mereka agar bisa menyelesaikan kasus pembunuhan itu. Akan tetapi di sini Zilong nampak tak sependapat dengan rencana Li dan Fang Jing. Ia lebih memilih untuk menyelesaikan kasus itu dengan caranya sendiri. Malamnya Zilong pergi ke sebuah restoran untuk menemui Sunyi. Di sana Sunyi dan anak buahnya nampak mencurigai Zilong. Bersamaan dengan itu ada seseorang yang misterius yang hendak menembak Sunyi. Akan tetapi peluru itu meleset dan malah mengenai anak buah Sunyi. Hal itu semakin membuat Sunyi curiga kepada Zilong dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Zilong.
Awalnya Zilong berhasil kabur dari tempat itu, akan tetapi karena anak buah Suni yang begitu banyak, akhirnya Zilong pun terdesak dan berhasil dikepung oleh Suni dan semua anak buahnya. Tapi untungnya di sini, Fan Jing beserta kepolisian Cina segera datang untuk menyelamatkan Zilong serta menangkap Suni dan semua anak buahnya. Setelah itu, Zilong nampak berdebat dengan Fan Jing karena Zilong mengira bahwa penembakan terhadap anak buah Suni adalah rencana dari kepolisian. Beberapa hari kemudian, Maok Siyong mengundang Suni dan Zilong untuk ke rumahnya. Di sana, Maok Siyong meluruskan bahwa penembakan terhadap anak buah Suni bukanlah ulah dari Zilong, melainkan ulah dari seseorang yang bernama Dong Feng. Setelah itu, Maok Siyong memberikan alamat Dong Feng kepada Zilong dan menyuruhnya untuk menyelidiki masalah itu. Dan ternyata Maok Siyonglah dalang dari semua kejadian itu, karena faktanya Maok Siyonglah yang menyuruh Dong Feng untuk membunuh Suni. Maok Siyong melakukan hal itu karena ia ingin balas dendam terhadap Suni yang telah mencuri dokumen rahasianya. Sesampainya di markas, Zilong memberitahu Fan Jing mengenai lokasi Dong Feng. Kemudian Fan Jing pun menyuruh semua anggota polisi untuk pergi menangkap Dong Feng. Fan Jing juga menyuruh Zilong untuk tidak ikut campur dalam acara penangkapan itu. Di sisi lain, Dong Feng yang telah mengetahui kedatangan para polisi, ia pun bersiap-siap untuk menembak semua polisi itu. Sementara Zilong yang tak memperdulikan perintah Fan Jing, ia pun bergegas pergi ke tempat itu dan memberitahu Fan Jing bahwa Dong Feng telah mengawasi mereka. Mengetahui hal itu, Dong Feng pun berusaha kabur dari tempat itu, dan akhirnya aksi kejar-kejaran antara Dong Feng dan semua polisi pun terjadi. Ketika Zilong hendak menyelamatkan Fan Jing dari serangan Dong Feng, ia malah menjadi sandera oleh Dong Feng dan hendak menembaknya. Akan tetapi untungnya Fan Jing berhasil menembak Dong Feng dan menyelamatkan Zilong. Setelah itu, Fan Jing nampak syok atas kejadian yang telah terjadi, karena ternyata selama Fan Jing menjadi seorang polisi, ini adalah pertama kalinya Fan Jing membunuh orang menggunakan pistolnya. Melihat hal itu, Zilong pun berusaha menenangkan Fan Jing dan meyakinkannya bahwa tindakan yang Fan Jing lakukan adalah tindakan yang baik dan tepat untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Esoknya Zilong pergi menemui Suni. Di sana Suni mengajak Zilong untuk bergabung dengan dirinya. Suni melakukan hal itu karena ia menganggap Zilong adalah orang yang tepat untuk bekerjasama dengan dirinya untuk mengambil alih kekuasaan dari semua anggota gangster yang ada di Cina. Tak hanya itu, Suni juga menunjukkan data rahasia milik para gangster yang ia curi kepada Zilong untuk meminta uang tebusan dari Maok Siyong. Di sini Suni meminta Zilong untuk mengambil uang tebusan itu besok jika Zilong mau bergabung dengan dirinya. Di keesokan harinya, Zilong serta semua anggota polisi datang ke tempat Suni untuk menangkapnya karena mereka telah mendapatkan bukti yang kuat untuk menjebloskannya ke penjara. Akan tetapi di sana Zilong malah mengetahui kalau ternyata penyamarannya selama ini telah diketahui oleh Suni. Mengetahui hal itu, Fan Jing pun menyuruh Zilong untuk diam dan tidak melakukan apa-apa dan membiarkan pihak polisi yang akan melanjutkan dan menuntaskan kasus itu. Setelah itu, Fan Jing menemui Maok Siyong. Di sini Maok Siyong berkata kepada Fan Jing bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa Zilong adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Akan tetapi karena Maok Siyong ingin memanfaatkan Zilong, ia memilih untuk merahasiakan hal itu. Tak terima atas hal itu, Fan Jing pun langsung menghajar Maok Siyong saat itu juga. Dan ternyata penyerangan yang dilakukan oleh Fan Jing adalah rencana dari pihak kepolisian untuk bisa menangkap Maok Siyong. Dan pada akhirnya Maok Siyong pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena kasus penyerangan terhadap pihak keamanan. Di sisi lain, Zilong teringat dengan ucapan dari Suni yang mengancamnya akan membunuh seluruh anggota keluarganya jika Zilong berkhianat dari Suni. Zilong pun bergegas pergi ke rumahnya, sementara di rumah nampak ibu Zilong yang sedang dihajar oleh Suni karena Suni telah mengetahui bahwa selama ini ia ditipu oleh Zilong yang ternyata adalah seorang anggota polisi.
Sesampainya di rumah, Zilong melihat ibunya yang sudah sekarat karena dihajar oleh Suni. Zilong pun bergegas menggendong ibunya ke rumah sakit agar nyawa ibunya bisa terselamatkan. Setelah itu, Zilong yang geram terhadap Suni, ia pun bergegas ke tempat Suni dan berniat akan membunuhnya. Sedangkan Suni, ia terlihat sedang menghajar anak buahnya yang telah mencuri uangnya. Tak selang berapa lama, Zilong datang dan hendak menabrak Suni menggunakan mobilnya. Akan tetapi Suni berhasil menghindar dan kabur dari tempat itu. Sementara Fang Jing yang berniat juga untuk menangkap Suni, ia juga ikut mengejar Suni dan berhasil masuk ke dalam mobil Suni. Akan tetapi apesnya Suni berhasil menjatuhkan Fang Jing dari mobilnya. Singkat cerita, kejar-kejaran mereka terhenti di sebuah jalan yang terputus. Dan disinilah terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Zilong dan Suni. Setelah perkelahian yang alot dan melelahkan itu, akhirnya Zilong berhasil mengalahkan Suni. Tak hanya itu, Zilong juga berhasil menuntaskan misinya sebagai seorang polisi, sekaligus membalaskan dendam dari sang ibu. Dan scene akhir di film ini memperlihatkan Zilong yang kini bisa hidup tenang dengan ibunya. Tak hanya itu, Zilong juga mendapat kenaikan dan diterima kembali di anggota kepolisian Hong Kong. Dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film Special ID. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye bye.